Kajian Islam. Boleh lihat ceramah-ceramah ustaz-ustaz kita, fatwa-fatwa mereka, jawaban-jawaban mereka, materi mereka tulis. Banyak sekali, tidak sedikit. Tetapi, entah kenapa, itu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Ya, sebagian pihak masih percaya ya dengan penyesatan informasi itu. Oh, mereka ini kaum radikal, kayak gitu. Mereka ini orang anti Pancasila, anti NKRI. Soalnya itu dipakai oleh mereka. Sebetulnya itu senjata mereka untuk untuk blacklist, untuk menghalangi dakwah orang lain, itu saja. Isu-isu seperti itu. Padahal maka dalam sebuah diskusi terjadi ketika ada fitnah terhadap suatu lembaga, kita diundang oleh Bagai Spampol, termasuk si Fulan yang menuduh ini, salah seorang tokoh masyarakat, ya, disebut kiai siapa, diundang. Ketika dalam pertemuan itu saya tanya, Anda anti radikal, Anda anti teroris? Iya. Tunjukkan satu daripada ulama Anda yang menulis tentang ini, yang menulis tentang kesesatannya secara rinci dengan dalil-dalilnya. Ada enggak makalahnya? Saya tanya begitu. Atau Anda sendiri pernah tulisan enggak? Bukannya koar-koar teroris sesat, tapi dijelaskan di mana sesatnya, apa dalilnya, apa bentuk kesesatannya, ada enggak dibahas secara ilmiah, ada enggak? Saya tanya. Terus akhirnya saya kumpulin berapa CD saya ceramah di berbagai kota di Indonesia, dan juga tulisan-tulisan saya di majalah, waktu itu ada di majalah Al-Furqan, di majalah As-Sunnah, dan majalah Az-Zakhirah. Berapa kali ya kan? Ini kalau saya ini Pak. Kalau Anda nuduh saya teroris, saya buktikan saya tidak bukan. Tapi kalau Anda nuduh teroris, punya bukti apa tidak? Diam dia. Apa buktinya Anda? Anda punya juhud, ya, tanpa didukung oleh dana-dana dari pemerintah. Kita berangkat dengan uang ongkos daripada apa? Penyelenggara kajian. Tanpa ada dukungan, tidak minta-minta dana proposal, nggak ada apa-apa. Karena tujuan kita adalah menyelamatkan masyarakat. Karena bagi kita ini penyimpangan dalam masalah akidah. Dari usul-usul jamaah, maka kita sampai kepada umat. Bukan hanya sekedar koar-koar saja, tapi kalau ditanya, bahkan ada pengakuan dari seorang pejabat, dia ngirim beberapa orang tokoh agama untuk menceramai orang teroris di salah satu lapas di Sidoarjo. Curhat dia. Ya, malah apa yang terjadi? Yang dikirim ini malah terdapat fikir radikal. Iya, tujuan menasihati malah kebalik. Karena mereka tidak menguasai apa syubhat mereka. Dan kita tahu apa dalil-dalil syubhat mereka, argumentasi mereka, kita pelajari. Apa jawabannya? Itu dijelaskan oleh para ulama kita kan. Mereka kan nggak punya modal. Ketika berhujah, berdebat, kebalik malah. Dikasih oleh mereka ini perkataan ini, wah, bingung kan dia. Itu pengakuan dari salah seorang tokoh pejabat yang mengatakan waktu dikirim beberapa orang untuk diskusi dengan mereka malah kebalik katanya. Terbalik. Bukannya mereka nasihatin, sebaliknya nasihatin, diceramai oleh teroris kan teroris banyak juga yang pintar-pintar ceramah, tahu dalil-dalil, mereka terbalik, bukan mereka yang ngasih nasihat malah dinasihati. Nah ini faktanya. Maka kita ingin katakan saja bahwa kita dalam masalah anti teroris radikal bukan misalnya basa-basi, kita tidak. Itu merupakan salah satu prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak bisa ditawar-tawar. Maka tidak satupun kita ulama kecuali membahas masalah pemikir radikal dan teror itu dijelaskan oleh ulama kita di mana penyimpangan mereka. Nah, cuman hari-hari ini mereka kan selalu mengatakan, menuduh itu masalahnya seperti itu. Kemudian tadi saya sebutkan di antara ada yang pro umpamanya, ya, dan kontra dalam memandang masalah ini. Kenapa? Seperti mereka berujar, ada yang menilai bahwa itu adalah sebuah bentuk protes kepada para pemimpin dunia terhadap berbagai kezaliman yang menimpa kaum muslimin di berbagai belahan dunia, seperti kekejaman Israel terhadap rakyat Palestina, kejam perintah Kamboja terhadap kaum muslimin Rohingya, kemudian sekarang yang lagi hangat Hindia. Pokoknya di mana kaum muslimin yang tertindas. Jadi orang yang pro alasannya apa? Sebagai balasan. Kan gitu. Nah, ini yang pro berujar seperti itu. Nah, kan kalau kita tidak tahu bagaimana mensolusikan masalah ini, membaca, bisa saja orang terkena, iya benar juga. Terus gimana caranya lagi? Kayak gitu ya.
Kan bisa saja masyarakat dilihat, didoktrin mereka seperti itu. Ini adalah balasan ketika pemimpin dunia melihat kezalimannya nyata, bagaimana Afghanistan dihancurkan, nanti kita bahas, dihancurkan segala macamnya. Dunia tidak berpihak. Contoh saja, Irak dihancurkan habis-habisan dengan alasan adalah pengayaan senjata pembunuh massal, kan gitu. Dan sudah ada keputusan PBB, tidak terbukti semula. Kemudian setelah dihancurkan oleh mereka pun tidak ada bukti-buktinya mereka. Terus sekarang apa? Cuci tangan saja. Negara hancur, bersekian juta manusia mati, diam aja tuh. Nah, kan dia ingin balas. Orang-orang merasa semangat untuk membela Islam, timbul semangatnya. Nah, kan kalau ini disampaikan bisa saja orang melihat, iya wajar saja. Kenapa dunia diam terhadap penindasan yang begitu kejam dan kejinya terjadi di Palestina umpamanya? Kenapa dunia diam? Kan gitu. Jadi mereka ini ingin untuk balas dan tetapi ini kan perlu jelaskan. Sikap ini benar enggak seperti itu? Nah, kalau kita tidak punya ilmu, ya masyarakat bisa saja ya diwajar-wajarin saja oleh mereka. Ya, apalagi kalau orang teroris itu ngomong, yang kami maksud di sini adalah bukan masyarakat umum yang kami serang. Dia bilang gitu. Makanya ada ya tulisan ini ada empat edisi. Edisi yang lain saya tulis adalah ISIS dalam tinjauan akidah Ahlussunnah ISIS. Dan ini saya bahas sendiri tentang ISIS. Nah, itu di dalam makalah tentang ISIS ini saya sebutkan bagaimana tingkatan pengkafiran, pembunuhan yang dilakukan oleh orang teror dan radikal ini. Jadi mereka itu kadang-kadang ada kelompok, dia itu hanya menyerang pihak keamanan saja. Masyarakat tidak diganggu oleh mereka. Atau ada kelompok di antara mereka itu hanya mengancam fasilitas-fasilitas orang kafir di negara muslim. Tapi maksudnya bukan membunuh orang muslim, bukan maksudnya memerangi kaum muslimin di negara mereka, juga pemerintah. Nah, gimana ini hukumnya secara Islam kalau tidak dibicarakan? Nah, kalau orang tidak punya ilmu yang matang, bisa jadi apa? Pembenaran perbuatan itu bagi mereka. Kalau kita nggak kena jelaskan, ini tidak boleh. Kenapa tidak bolehnya? Karena orang wilayah fasilitas orang kafir negara kita dan orang kafir yang ada di negara kita ini adalah kuncinya seperti adalah dalam hukum Islam seperti kafir muahad, orang kafir yang diberi perjanjian keamanan atau musta'man. Nah, kita rinci bentuk untuk orang kafir yang ada di wilayah Islam itu ada 4. Ada 3, kafir zimmi, ada kafir muahad, ada kafir musta'man. Itu dirinci, disebutkan hukum semuanya. Kalau orang kafir pergi ke negara kita, tidak boleh kita sakiti karena dia sudah dijamin keamanannya oleh negara kita. Nah, kalau ini nggak disampaikan masyarakat, datang doktrin seperti tadi, kira-kira apa yang terjadi? Seperti sekarang umpamanya lagi hangatnya isu umpamanya orang India untuk kaum muslimin di India sana. Boleh nggak kita melakukan pembalasan dengan orang India di sini, orang-orang Hindu di sini? Nggak bisa. Dia bukan orang sini, nggak ikut zalim kok, dan wilayah negara berbeda lagi. Nah, ini masalah ini perlu dikaji secara ilmiah. Tapi kalau orang tidak tahu ilmunya, ya wajar-wajar saja. Kan kita nggak bisa ke India, ya di sini kita. Kan kalau nggak punya ilmu kan bisa saja begitu, ya kan? Akhirnya kacau. Nah. Jadi orang kok nggak bisa didoktrin saja, terus sesat, nggak bisa gitu. Harus dikasih alasan ilmiahnya apa, ini salahnya di mana. Ya, nah solusinya tidak mungkin di negara kita saja. Ya memang harus secara internasional, pemimpin kita juga bicara di dunia internasional. Ini kalian hentikan itu masalah-masalah penindasan di negara-negara kalian itu. Karena ini bagian efek dari perbuatan di sana membawa kepada efek pada negara lain. Bicara seperti itu. Kan itu efek, ya kan? Nah ini yang tidak clear itu seperti itu. Maka kita katakan permasalahan ini tidak bisa kita saling menyalahkan secara utuhnya pihak sana pihak sini, enggak. Harus dikelirkan secara ilmiah. Kalau tidak berilmu kita ya kacau menangani masalahnya. Nah, akhirnya saling tuding begitu saja, terus masalahnya sampai di situ selesai, gitu aja. Namun tidak menemukan solusi. Kemudian pihak yang anti apalagi sebaliknya ada pula masyarakat yang menilai bahwa tindak-tindak tersebut timbul kefanatikan agama. Nah ini kan sekeliru lagi, sehingga mengukur semua orang yang berjenggot, orang yang celana cingkrang adalah teror. Nah ini kan salah lagi, ini masalahnya ini. Jadi dua kutub ini yang perlu kita luruskan pola pandang pikir mereka, ya kan? Harus kita luruskan ini. Kedua-dua pihak ini tidak benar menyikapi masalah itu nantinya. Sehingga setiap orang yang berjenggot, celana cingkrangan, cadar istrinya langsung ditangkap lalu dianggap radikal dan nah ini kan salah lagi. Nah, ini kita bicara masalah ini pandangan yang pro dan kontra ini di mana, salah kelirunya di mana. Nah, kalau tidak diluruskan,
Itu akibatnya seperti itu. Masalahnya menjalar kemana-mana. Tidak bisa dilokalisasi apa bentuk penyakit yang harus diobati. Sehingga sebenarnya ada pula masyarakat yang menilai bahwa tindakan teroris itu adalah timbul kefanatikan kepada agama atau menjalankan ajaran agama. Bahkan menuduh setiap orang yang berusaha menuntut kebebasan dari sebuah penindasan penguasa sebagai teroris. Ya, setiap orang menuntut kebebasan dari penindasan penguasa dianggap teroris. Sebagaimana yang dilakukan oleh Israel terhadap pejuang Palestina dan Bashar Assad terhadap kaum muslim Sunni di Suriah. Dua kutub yang saling berlawan tersebut perlu untuk sama-sama kita tarik ke poros tengah agar tidak di ekstrem kanan atau ekstrem kiri. Nah, di negara kita kan itu. Ada nih, jelas sekali. Sehingga ada juga yang opini ditanamkan, disebarkan agar apa? Dipahami setiap orang berjenggot, setiap orang celana cingkrangan itu adalah teroris. Padahal tidak ada hubungannya di situ. Buktinya banyak teroris juga yang tidak celana cingkrangan, yang juga tidak berjenggot. Kalau kita menghukum dengan penampilan, kita bisa hukum juga bahwa koruptor itu orang yang berdasi, bisa kita hukum begitu juga. Ya, bisa dihukum dengan tampilan dihukum. Nah, ini bukti bahwa kita itu tidak bicara dengan secara teliti. Ini yang menyebabkan masalah itu semakin runyam. Dan ini kan terjadi di negara kita. Yang ngomong seperti itu bukan orang-orang bodoh, orang yang duduk di kekuasaan, orang yang mengaku sebagai orang sudah berwawasan agama dan ilmu. Ini yang menyalahin fitnahnya lagi besarnya. Ya. Berbicara di media-media umum yang membawa bola liar yang tidak jelas kemana sasarannya. Tapi tidak dipungkiri, kita mengingkari tindakan-tindakan yang radikal dan teror itu. Jelas itu. Tapi tidak dipungkiri bahwa tindakan penumpasan teror dan radikal ini telah ditunggangi untuk menghalangi hal umat Islam menjalankan agamanya. Itu nyata. Ditunggangi oleh pihak lain untuk menjalankan menjatuhkan Islam. Kenapa? Buktinya setiap ada kejahatan, ya, itu dihubungkan dengan Islam saja. Ketika kejahatan yang sama dilakukan oleh agama lain, tidak pernah disebut sebagai teroris. Nah, ini kan ada tendensi dan ada permainan kalau di situ. Nah, ini yang membuat masalah ini jadi tidak terselesaikan dengan baik. Apalagi suka menjustifikasi, menghukum orang dengan seenaknya. Lembaga ini, kelompok ini, dan seterusnya. Nah, ini menambah runyam, bukan malah menyelesaikan masalah. Nah, ini contoh tadi saya bilangkan, di dalam menanggapi masalah ini ada dua kutub, yang ekstrem kanan dan ekstrem kiri tadi. Tujuan bahasa ini adalah untuk kita tercapainya yaitu sebagai sumbangan pemikiran, ya, dari kita kepada bangsa ini untuk menanggulangi bahaya laten radikal dan teroris yang menyebabkan salah satu persoalan bangsa yang belum terpecahkan dengan baik. Apa itu radikal dan teroris? Adakah ada definisinya yang pas? Semua para ahli dunia mengakui belum ada kesepakatan tentang apa itu radikal dan apa itu teroris. Semua pakar dunia belum bisa mendefinisikan. Coba bayangkan, nggak ada kesepakatan itu, nggak ada kesepakatan. Ya, nggak ada kesepakatan itu. Ada yang saya temukan, bahkan salah seorang pakar mengatakan ada 180 definisi tentang terorisme. 180. Ini saya ambil dari kitab As-Su'udiyun wal Irhab. Itu ada kitab yang membahas As-Su'udiyun wal Irhab. Itu dibahas tentang bagaimana Saudi Arabia menumpas kaum radikal atau teror tersebut. Satu hal yang amat perlu diperhatikan kita semua adalah jangan mengidentikan dengan agama tertentu, apalagi dengan agama Islam. Ya, ini yang bahayanya. Semua tindakan itu seperti itu tidak ada satu agama yang membolehkan. Apalagi diidentikan dengan agama tertentu, yaitu khususnya agama Islam. Ya. Sebab aksi teror tidak dibenarkan dalam ajaran agama manapun sebenarnya pengakuan pemeluk setiap agama. Setelah melihat berbagai definisi yang dikemukakan oleh berbagai pakar, di sini kami mencoba memilih dan menyimpulkan sebagian dari definisi tersebut. Sebagian, ya, kesimpulan yang tentang definisi terorisme itu adalah doktrin dan aksi. Jadi bukan doktrin saja, dia ada doktrin, ada aksi. Ya. Terorganisir yang mengancam keselamatan jiwa dan harta orang banyak dengan pembunuhan dan penghancuran tanpa alasan yang benar. Karena mengancam jiwa, harta raga orang, ya, baik dengan dibunuh ataupun
dihancurkan tanpa alasan yang benar. Tentu menurut kita tidak alasan yang benar membunuh orang dengan hujah-hujah yang dipelintir-pelintir. Namun perlu kita ketahui bahwa istilah terorisme baru dikenal beberapa tahun belakangan. Nah, radikal dan teroris itu baru dikenal di belakang ini, di awal sejak Perang Dingin antara Amerika dan Soviet berakhir. Ya. Setelah kalahnya adik kuasa Uni Soviet dalam melawan Afghanistan. Lalu negara-negara Islam yang berada dalam cengkeraman negara tersebut berusaha melepaskan diri. Kan banyak itu setelah Soviet runtuh, kan dulu kan Uni Soviet namanya. Kemudian banyak Kazakhstan, Uzbekistan dan negara-negara bagian itu Balkan itu memusnahkan diri. Sehingga setiap negara itu dicap teroris oleh orang Rusia, Soviet. Nah, kemudian lebih memuka lagi setelah kejadian 11 September di Amerika, itu runtuhnya 2 gedung kembar di Amerika. Namun yang sangat menggelitik sekaligus memalukan adalah ada pernyataan seorang yang dianggap sebagai tokoh Islam bahwa ciri-ciri teroris itu adalah jenggotan, celana cingkrangan, dan selalu membawa mushaf kecil. Ini pernyataan siapa nih? Adalah pernyataan mantan Presiden Indonesia. Ya, saya tidak sebut namanya. Nanti ada yang kebakaran jenggot, padahal tidak berjenggot dia. Disebut oleh itu, Pak, ini pernyataan ini kan sangat bahaya. Padahal pelaku teroris yang kita lihat kebanyakan tidak berjenggot, malah ya maka topi apa itu namanya? Ya, pet. Kenapa dihubungkan dengan hal seperti itu? Karena ini saya katakan karena ada agenda terselubung di balik itu. Agenda terselubung ada di balik itu, tidak dipungkiri. Ya, ada agenda terselubung untuk menekan, untuk menindas ya gerakan-gerakan Islam lainnya. Maka dipukul rata. Nah, ini yang masalahnya tidak bisa menyelesaikan masalah. Hal ini menunjukkan keterbelakangan tokoh tersebut dalam segi informasi. Ya, apakah dia tidak mencoba melihat bagaimana penampilan gaya orang teroris ya, dan pemikiran ya, keterbelakangan dalam berpikir apalagi tentang pemahaman ajaran agama. Pernyataan tersebut di samping tidak sesuai dengan fakta juga terselip bentuk kebencian terhadap umat Islam yang berusaha mengamalkan ajaran agamanya sesuai dengan diperintahkan Allah dan Rasulnya. Baik, berikutnya kita bicara kenapa adanya tindakan teror dan radikal itu. Nah, apa sebabnya? Kan nggak pernah dibaca itu. Kita sering berbicara masalah aksi saja, tapi apa yang memercik timbulnya aksi tidak pernah dilihat. Nah, maka secara rumus, ya Anda baru bisa bicara masalah solusi, baru juga harus tahu sebabnya. Ini gedung kenapa miring ya? Nah, bisa disebabnya dicari dulu. Sebagaimana kalau dokter ketika ada seorang pasien datang, dia tanya, "Dok, saya ini muntah-muntah, kemudian badan lemas gitu, mual-mual, juga buang airnya terus begini nih." Dokter nanya apa? "Bapak makan apa kemarin? Malam tadi tidur di bawah AC enggak?" Ditanya dulu apa? Sebab-sebab. Dan ini ditutup mata semuanya di sini nih. Nggak pernah bicara masalah sebab. Dan sebab ini tidak pernah dicarikan solusinya. Ini masalahnya. Padahal kadang-kadang ya sebab saja diatasi bisa menyelesaikan masalah. Sebagaimana dokter kadang-kadang, nggak ada obatnya Pak, Bapak istirahat saja. Kemudian minum air hangat gitu ya. Nggak dikasih resep oleh dia, Bapak pulang saja, istirahat saja. Ini yang penting jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Tinggalkan sebab-sebab yang memancing untuk apa? Nah, penyakit datang. Kadang-kadang sebab saja sudah solusi. Meninggalkan sebab ada solusi. Tapi kadang-kadang apa? Sebab ini nggak pernah diteliti, nggak pernah dikaji. Makanya saya sebutkan di sini sebabnya apa? Timbul hal-hal seperti itu. Kajian Islam.